الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا بهذا المكان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأرض والسماوات العلى في هذا الزمن إلى آخر الزمن. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صاحب تمام الإيمان. اللهم صل وسلم وبارك وكرم عظيم على صاحب الجنان سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي. دستور درسكم على سبيل النيات به عنكم فحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وبالفتح يا فتح زل ذكرهم وبالعلم النوير يعلم قلوبنا. اللهم اشرح مشهدنا باليقين يا قوي يا متين يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Senantiasa kita terus tak bosan-bosannya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmat Allah pun juga tidak putus-putusnya yang diberikannya kepada kita, baik nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar, nikmat yang kita rasakan maupun nikmat yang tidak kita merasakan, baik nikmat itu berupa bentuknya kesenangan maupun nikmat yang dibungkus dalam sebuah kepahitan, namun sebuahnya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat kerabat ilaihi yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkat kita berkumpul di majlis ilmu dan majlis amal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita kitab kajian fikih wanita, kitab Sabilal Muhtadin karangan Datu Kalampayan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi wa hasyarana bi zumrati fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan makruh menyimpul rambut atau kain atau kunci sorban dan menyingsing tangan baju atau kaki baju dan membalik-balik rambut atau kunci ke bawah sorban. Nah, ini bagi sembahyang bibiniat makruh menyimpul rambut. Menyimpul itu kayak apa ya? Menjarat kalau lah. Nah, jadi sembahyang itu kalau menurut Datu ini makruh waktu sembahyang tuh menjarat rambut, menyimpul tuh rambut panjang lalu udah dijaratnya digalung lah. Nah gitu. Nah pakai jarat, kita kurang lebih kalau juga. Jadi artinya sembahyang tuh di sini dianjurkan rambut tuh biar aja baurai. Umap kalah. Umap boleh. Nah ini kan dedek makruh aja sih, makruh aja apa enggak, cuma tetap makruh. Artinya bila kawapian menahan meninggalkan makruh bertambah pahalanya. Makruh itu artinya dikerjakan kada berdosa, ditinggalkan berpahala. Nah cuma dia ada risikonya humap. Nah itu anunya sama ini, nah risikonya humap juga. Nah majelis ini kan humap juga. Nah sama apa itu akan ngasih lagi. Doakan dan kawan. Nah berkat dua pian berkatnya kalau artinya antara pahala itu memang berimbang. Kada bapaknya mantarus ya kalau.
Jadi menyimpul di sini atau kain sembahyang balik baju. Nah kalau kian misalnya ya Allah ada bibinian punya kita lipat pada nyata panjang kayaknya dilipat sini itu makruh kurnya cak lalakian kalau lah. Nah gitu atau salawar melalakian ya salawar belipat ayat alasan kepanjangan kan. Jadi menyimpul makruh di sini atau kain atau kunci sorban kayak apa ya kunci sorban ya mun sorban ulun lain kunci bang ini buntut ini buntut ini sanadnya sama dengan Datuk Kalampayan buntut kita jadi sorban makanya ulun baca kitab Sabila ini bila bersorban memakai sorbannya sanadnya dari Datuk Kalampayan karena lu ambil ijazahnya lawan Kai Iwan di Marabahan. Ini ada juga nang kada bubuntut. Nah, kada bubuntut sanadnya lain Datuk Kalampayan tuh ke Habib yang lain, guru-guru yang lain ada nama sanad. Kalau Datuk Kalampayan nang bebuntut kita dah. Bebuntut kada bebuntut sama aja. Sama aja. Nah, cuma apa yang dimaksud di sini kunci sorban aja lain kunci lah. Dan menyingsing tangan baju. Nah, ya tadi menyingsing tangan baju. Kalau bibinian biasanya sing-sing lah kada kalau lah. Kada ada lagi sing-sing lah. Dia lalakian jatuh. Berarti bibinian tadi rambut saja tadi lah. Nah, atau kaki baju mana yang salawar. Dan membalik rambut kayak apa membalik rambut ya bebul atau membalik rambut kan rambut kayak itu kalau dan kamuka kalau lah nah dan kamuka itu kalau membalik lah atau kayak pucung lah dibalik itu kita sambil memahami apa pada datun ini masalahnya bahasa sidinnya bahasa orang Bahari lain bahasa kita menyimpul rambut dan membalik rambut atau kunci ke bawah sorban. Kunci ke bawah sorban dan diketahui daripada perkataan Imam Ghazali dan Syekh Ramli bahwasanya perempuan yang berkaung rambutnya disuruhkan ia dengan menguraikan rambutnya berkaung ya jadi nang bejaret tadi tuh. Nah jadi makanya dia ada nambah golong tadi rambutnya nang dijaret kalau nambah kaung tadi begalong menjaret seorang kalau mana aja golong rambutku di mana aja. Nah itu kan kaung raja nah, jadi makruh lah jadi disuruh menguraikan ya ini disuruh ia akan dengan menguraikan rambutnya. Nah jadi biar jangan berlebihan sembahyang juga berurai cuma tetap dijaga jangan tak keluar pada makan ada rambutnya jangan basah makruh tadi itulah. Nah makanya orang Bahari itu rambut diribunting lurus rambut lurus supaya jatuh ke bawah. Nah amun rambut handap kan ada nang diluruh lagi ya ada bibit rambut handap ada yang panjang ada yang rambut handap semua sebab bibitnya itu sebenarnya rambut panjang atau handap itu kan masalah apa ya kada kelihatan juga kecuali anak menampakkan rambut nah kayak itu lah. Cuman sayugianya bibitnya itu rambutnya panjang sayugianya sayugianya cuma andai hendak menghadapi ada maksud boleh aja maksudnya kain amun rambut terlalu panjang sampai ke bawah sini mandi basah 4 kali seminggu kayak apa ya cibak rambut tuh ya lah mandi basah 4 kali seminggu apalagi sebut malam cibak rambut tuh jadi supaya nyaman handap lah aja apa jurang niatnya misalnya nih supaya mandi nyaman ya adanya tergantung nih niat
Nah jadi sembahyang tadi makruh menjarat rambut, sunat menghoraikan dan mengeluarkan dia. Nah mengeluarkan itu artinya apa ya? Maksudnya jangan berjarat gitu. Artinya bila dalam jaratan dikeluarkan, tidak dipacul lah. Tetapi jika ada rambutnya itu berayam, maka tiada disuruhkan ia menguraikan ayamannya. Nah orang bahari bayam kalau rambut. Nah amun bayam pada bapak biar aja sekarang jangan juntai tali dua kalau ada nang ayaman dua gitu kan, ada nang sebuting belas sebuting itu kayak cambok ya kalau ada nang dua. Nah tuh orang bahari gitu ta. Oh ini udah langka biar mencari net bibinian yang bayam tuh. Bahari kakak-kakak tuh bila bibinian banyak kakak-kakak oh baru ada ayaman. Ada nang sebuting, ada nang dua, ada nang tiga dia makan rambut anak. Wah ini kali jadi melihat anak berambut bayam. Jadi bila berayam itu tidak dianjurkan sedikit. Artinya tetap saja biar aja sembahyang tuh rambutnya bayam tuh ada apa. Tapi bila berjarat disuruh memacul seperti itu. Kenapa? Karena ayaman itu karena musyakat jasidin. Karena menguraikan ayamannya itu adalah musyakat. Musyakat itu ngalih lah. Memacul lambat kalau memacul galungan satu mat aja atau macul nang betali tadi. Tapi ayaman salah tadinya tuh menguraikannya atau kada disuruh biar aja. Bisa ada nambayam rambut kan ada boleh kan ya. Ada apa aja sudah doa ayam ya rambut. Suruhan dan tuh deh. Suruhan dan tuh ya Allah bagus sembahyang bayam. Syahdan adalah makruh menyimpul dan sembahyang tersebut itu di dalam sembahyang. Makruh menyimpul rambut itu di dalam sembahyang. Misalnya rahat sembahyang sambil ayam rambut. Rupanya ada orang bahari kalau adalah boleh aja. Memang gerak kecil boleh. Rambut di muka. Masuk akan tangan masuk kanan aja. Imam ayatnya panjang sambil mendengarkan imam ayat tangan ayam rambut aja. Ini ilmunya tapi kita ini kan tidak ada. Nah, jadi makruh di dalam sembahyang. Dan masuk juga orang sembahyang yang bergerak itu nah. Ini kada batal kada cuma makruh kita. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nak ini pun ada. Hanya entah apa niatnya wallahu a'lam. Ulun suah tata kawan bahkan sakamar baru tadi imtiki tadi. Sakamar orangnya berilmu, orangnya berilmu. Sembahyang ya at-tahiyatul mubarakatuh. Terus kenapa yang telunjuknya nek apa maknanya udah burun di ulun aku nih. Gitu tuh. Cuma kalau kita tadi dianggap makruh tadi, entahlah orang lain kita wallahu a'lam lah. Dan dahulu daripada sembahyang. Jadi makruh menyimpul dahulu daripada sembahyang. Maksudnya ini hendak sembahyang lalu menggalung rambut. Nah, ya Allah. Hendak sembahyang dulu lalu menggalung rambut. Padahal tadi disuruh nang bagalung disuruh memacul. Ada ini hendak sembahyang bagalung berdahulu. Nah, udah kita ilmunya. Cuma pian masih aja menggawi makruh aja Pak. Makruh itu nilainya sama pian makan nasi rahat panas. Sama pian makan nasi nang didinginannya. Makruh. Contoh makruh adalah atau pian lagi. Pokoknya nang tala lupa atau pian makan bawang. Makan jering, jengkol. Itu kan makruh tuh. Nilai kategori makruh tuh seperti itu. Dan jika ada sembahyang itu sembahyang jenazah bibinian menyembahyangkan orang mati rambutnya begalung sama juga.
atau ada ia kemudian daripada bekerja sekalipun. Nah, sambil begawi dah ini orangnya bibinian begawi supaya jangan begawi lalu rambutnya sudah begelung lalu anak sembahyang tetap disuruh dipacul di sini. Dan lagi makruh berludah di dalam sembahyang. Nah, habis dah soal gelung. Makruh berludah di dalam sembahyang. Suwakah biar berludah sembahyang? Ada yang termasuk kategori berludah itu lipus. Lipus. Nanu nih, mambuangnya nih. Nah ya. Bakas makan ada seperempat biji, ada sebagian nasi itu ramok udah cuma ada di buncilan erat sembahyang tak keluarnya ditagok beta lepian lipus dan ya. Nah di sini hukumnya makruh. Bapak kayak Pak kalau rekannya pakai tangan bagaimana? Nah, cuma jangan diludahkan. Nah, itulah makruh. Itu termasuk kategori berludah di dalam sembahyang. Dan juga makruh di luar sembahyang kehadapan. Nah, kalau di dalam sembahyang itu berludahnya ke mana? Atau mengiri gitu, kata makruh. Nah, tapi kalau di luar sembahyang lalu berludah, makruh berludah di luar sembahyang itu menghadap kiblat. Nah, kita kada sembahyang nih berludah juga, apalagi berludahnya korahak, tapi menghadap kiblat. Nah itu hukumnya makruh. Ini nang berludah di luar sembahyang, hukumnya makruh. Nah, jadi bila berludah jangan juga ke sebelah kanan. Pian berludah tuh sambil berjalan kah, sambil sudah motor kah? Kalau hendak berludah itu juga jangan ke sebelah kanan, tetapi harus ke sebelah kiri. Itu cara berludah. Dan jika ada yang berludah di luar sembahyang itu tiada mengapa ia menghadap kiblat sekalipun apabila di sebelah kiri kanan ada orang. Nah, ang darurat jadinya pulang. Berludah ke hika kawan, berludah ke hika kawan, kehadapan kiblat. Kamana berludah ditagok batal. Nah itu kadang mengapa berludah menghadap kiblat. Maksud berludah tadi, nah itu jangan melitus. Nah jangan melitus. Nah itu adab di dalam sembahyang. Caranya inilah yang diiktimatkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah. Adapun yang diiktimatkan oleh Syekh Ramli di dalam kitab Nihayah, bahwasanya tiada makruh bagi orang yang di luar sembahyang itu berludah ke hadapan, melainkan jika ada ia menghadap kiblat. Sama tadilah kalau orang di luar sembahyang berludah ke hadapan boleh selama kehadapan itu kada menghadap kiblat. Tetapi ketika kehadapan itu menghadap kiblat, maka itu adalah dia makruh. Kalau di dalam sembahyang ke kiri, ke kanan, ke muka, atau ke bawah, itu tetap hukumnya makruh. Nah caranya membuangnya tadi dengan tangan aja, jangan ada litus tadi. Dan kita pasti tamu itu. Nah kadang berbentuk benda, kadang-kadang berbentuk rasa. Kalau rasa kayak apa kita membuangnya yuk. Kadang-kadang kan timbul rasa manis ada. Bakas tadi minum satrup. Apalagi kan kita membuka puasa itu paling jarang aja seperpama ditembah minum. Biar baku umur kadang-kadang ada jadi sesalam. Nah, caranya. Jadi di apa jurang gerak kecil lah cara membuangi benda-benda seperti itu. Karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
sedang. Dan menghadap karena memuliakan bagi kiblat itu. Nah, jadi dilarang berludah menghadap kiblat walaupun di luar sembahyang karena memuliakan itu kiblat. Demikian lagi makruh berludah ke kanan karena ditegakkan yang demikian itu. Nah, jelas kalau lah ke kanan kada boleh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum fi shalah fa innahu yunaji rabbahu azza wa jalla." Fala yabsuqanna baina yadayhi. Ya Rasulullah, apabila salah seorang kamu dalam sembahyang, maka dalam sembahyang ia berarti munajat kepada Tuhannya. Jadi kita sembahyang itu memunajat lawan Tuhan. Bahasa kita itu bapandir lawan Tuhan. Nah, maka ketika kita bapandir lawan Tuhan, fala yabsuqanna baina yadayhi, janganlah dia meludah di hadapannya. Wala an yaminihi, ke sebelah kanan jangan juga. Walakin ala yasarihi, tetapi dia hendaklah ke sebelah kiri. Au tahta qadami, atau ke bawah. Nah, atau ke bawah, menggerakkannya ke bawah. Itu di dalam sembahyang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hanya saja dimakruhkan berludah kepada pihak kanan itu karena memuliakan bagi yang milik yang di kanan. Nah, dan tiada dipelihara akan milik yang di kiri. Jadi di kanan itu jadi makruh karena memuliakan kanan. Karena kanan itu sifatnya mulia. Sifatnya mulia. Ashabul yamin. Nah, kita doakan ashabul yamin, orang yang sebelah kanan. Kanan itu termasuk kita dianjurkan perbuatan kebaikan itu disuruh menganan. Perbuatan kebaikan disuruh menganan. Masuk ke rumah betis kanan. Ya Allah, bersalaman tangan kanan, menunjuk tangan kanan. Bila menunjuk tangan kanan itu jangan melalui tunjuk. Untuk beradab, bila kita menunjuk itu gunakanlah ibu jari. Jangan menunjuk benda sesuatu dengan tunjuk tunonya itu ya. Jangan. Ini kurang adab. Jadi menunjuk itu dengan ibu jari. Nah, kayak itu. Jangan kayak itu. Nah, kayak itu. Tahu kayak itu. Nah, yang bagus tuh kayak itu. Nah, sana kan kayak itu. Jangan jangan. Tapi ibu jari. Jangan. Nah, itu bagian daripada adab. Ini adab ini timbul dari hati kita. Dari hati kita. Seberapa besar kita tawadhu, sebesar itulah kita menghormati orang lain. Apabila kita di hati itu sifat ada ujub, apalagi takabur, kita akan semakin merendahkan orang lain. Kita tuh merasa diri kita tuh lebih mulia, merasa diri kita tuh lebih hebat, maka kita mementingkan orang lain. Tetapi ketika diri kita tuh merasa kita kurang, merasa kita tuh dari rendah, maka kita akan menghormati orang lain. Dan tidak ada ruginya kita menghormati orang lain. Dan tidak ada ruginya kita merendahkan diri kita sendiri. Karena surga itu bagi orang yang merendahkan diri. Surga itu tidak tersedia bagi orang yang membanggakan diri. Surga itu tidak tersedia bagi orang yang meninggikan dirinya. Makanya dalam sebuah hadis itu, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya sedikit saja hatinya itu merasa hebat, merasa kuat, merasa bisa, merasa banyak amal, merasa lebih daripada orang lain. Hadis itulah jarum kita dianjurkan di hati kita itu rasa kita aja banyak dosa. Kita tuh rasa jahil, kita tuh rasa bungul, kita tuh rasa sedikit aja. Jangan kita tuh merasa banyak. Itu yang dianjurkan oleh guru-guru kita supaya kita tuh tawadhu. Nah, disitulah bila kita tawadhu, kita menghormati orang lain. Termasuk ketika kita berludah tadi itu. Bila kita tuh merasa kedepannya kita berludah sembarangan, pasti kita berludah ke kiri dan sebagainya. Nah, dan itu semuanya perlu pembiasaan.
adalah perlu pembiasaan. Walaupun hal ini kecil, kalau kita kada biasakan, kita berudah membarang. Ya Allah, membarang. Nah, boleh aja kita kada sadar kan apakah tuh jangan kada sadar ke sebelah kanan. Nah, artinya itu perlu dibiasakan. Artinya yang penting kita ingatkan. Kita memulai kebaikan itu dari nang halus. Ada kalau kita langsung kenal, kita memulai nang baik halus terus. Jadi deh, mulai kita masuk ke rumah, assalamualaikum, baca qul huwallah 3 kali ya Allah deh, supaya rezeki itu dicukupkan Tuhan. Masuk ke rumah, assalamualaikum, baca ayat kursi supaya di rumah ada pengalahian. Kan hal-hal kecil dah. Nah, bila hendak keluar pada rumah, baca juga pas malam sudah kalau dibagi kemarinnya dah. Ingat lagi nih hafal nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mali wa dini. Kedingat lagi dah. Anak catatannya dah. Sudah dibentuk kebiakan semalam. Bila kedingat aja pun kawan. Nah, anak dia tahu di muka lawak lah bila anak turun bismillahirrahmanirrahim dalam marudin bi qadaik wa barik li hatta la uhibba ta'jila ma akharta ta'khira ma ajjal. Itu kan hal-hal ringan tetapi itu manfaatnya benar dalam kita. Nah, kayak itu tuh manfaatnya nah, kan hal-hal kecil tuh. Hendak makan bismillah, baca Allahumma barik lana, ada kita yang baca bismillah aja, terus jawab bismillah ada salah, cuma tambahi barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu guru aja baca nggak kanakan aja. Itu bacaan mulai kanak itu bukan bacaan nggak kanakan, bacaan mulai kanak sampai mati. Karena adanya juga nah Allahumma barik lana ya Allah, berilah keberkahan kepada kami. Ini makanan yang dimakannya nah. Ya Allah berilah keberkahan. Artinya bilanya keberkahan yang dimakannya menganyangkan, menguatkan, membawa kepada ibadah. Itu berkat karena bila yang dimakannya kada berkat, imbah makan tuh iya nang guring. Sambayang boleh hendak ke majelis kada jadi tulak. Pada bener dah makan dulu aja aku hendak aja sedih bah makan sekalinya kenyamanan undang gelas sing kenalan guring udah aku aja asa awak aja. Nah berarti dimakan tuh ada berkah. Kenapa? Niatnya sudah ada tapi gara sebab makan lalu kada datulak berarti makanan tadi kada membawa berkah. Sama dengan harta yang lain itu juga. Nah itu pentingnya barik lana itu Allahumma barik lana fi ma razaq, karena apa yang rezeki abian berikan kepada Allah. Semuanya waqina azabannar, selamatkanlah kami ya Allah daripada siksa neraka. Dengan makanan ini ya Allah selamatkanlah kami dari siksa neraka. Neraka itu ada dua, neraka di dunia, neraka di akhirat. Neraka di dunia apa? Gara-gara makan ini lalu jadi neraka. Apa nerakanya? Gara-gara makan daging lalu darah tinggi. Neraka karena apa mau makan kada bacaan gara-gara makan pocong gembili asam urat. Neraka karena kenapa makannya juga kada. Nah, kada bacaan, kada barik lana. Itu Rasulullah doa dari Rasulullah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Selamatkanlah ya Allah kami daripada siksa neraka. Neraka di dunia jadi penyakit. Makan daging stroke. Kebanyakan. Jadi baca itu minimal barik lana dan makan Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Amun hendak lagi tambahi baca li ila bi quraisyin. Kalau wasan orang lapar udah. Itu artinya apa ya? Supaya kita makan tuh jangan kena nafsuan. Supaya makan tuh ibadah. Supaya makan tuh ibadah. Nah ya
makan betiup itu saking nafsunya deh ya. Makruh tadi adalah makruh. Nah jadi di situ. Nah jadi kita dianjurkan berdoa tadi itu berdoa supaya terhindar dari hal-hal seperti itu. Nah jadi makanan kita makan tadi jadi berkat, lalu kita tuh menjadi orang yang tawadhu. Makanan ini syaitan depan kada kawa manangati kita berbuat baik, kena dilanjurnya kita tuh nangkayapan nang berbuat baik tuh nafsuan. Macam-macam kita itu baik bertahan. Cuma karena dilanjurnya sehingga ketika kita berbuat kebaikan itu lalu disitu timbul ada ujub, aku gin bisa, aku gin kawa, aku gin itu kan nafsu. Nah disitulah syaitan itu menggelintirkan dari sebuah kebaikan. Ini syaitan itu kadarilah kita ini berbuat kebaikan. Bilanya kada kawa menang hati dilanjutnya. Makanya orang berpuasa, orang puasa kada kawa menang hati. Akhirnya buka puasa dilanjutnya, iya nang bisikinya kenokar setrop, kenokar gangan lah. Tuh ada lagi durian, tuh ada lagi sayur ini, tuh ada iwak patin, tuh ada ismiur, tukar. Ya udah lanjutnya tuh, harinya panas aja. Sekali makan ya nang guling kakaknya guling. Ya tuh, nah itu sebagai contoh kita donang dimakan tuh kadang memberi kadang memberi berkat. Kita lanjut dan hanya makruh berudah kepada pihak kanan karena memuliakan bagi yang di kanan dan tiada dipeliharakan milik yang kiri karena bahwasanya sembahyang itu ibu segala ibadah badan. Maka apabila seorang mengerjakan dia indur ia daripadanya kepada tempat yang tiada sampai akan dia suatu daripadanya hingga selesai dari sebenarnya, maka berudah ke kiri pada ketika ia hanya bahwa jatuh ia kepada karir yang dua yaitu syaitan. Nah bila yang masih juarat sembahyang berudah itu namanya dia sudah terbujuk-bujukan syaitan. Nah ya kalau syaitan tadi ditanya kadarilah orang menggawe sembahyang dilanjutnya sembahyang. Sama halnya kita sembahyang aman sudah sembahyang tiba-tiba hendak bakantut kata-kata hanan menahan itu setan juga menggelitiki paru kita tuh orangnya asik sembahyang khusyuk sembahyang tiba-tiba mulas parut angin sebanyak arah hendak keluar lalu batal sembahyang. Nah itu kan bujukan syaitan. Makanya hendak sembahyang dulu kita berdoa baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas supaya kita sembahyang jangan diganggu baik dari syaitan maupun dari manusia atau dari manusia yang dirasuki syaitan. Ini bisa juga manusia itu dirasuki syaitan kayak apa? Kita bisa anak kita khusus sembahyang enak anak udah rezekinya nangis kah anak khayal kah orang harus asik sembahyang itu namanya anak dari rezeki setan. Nah, itu bagian dari upayanya dari kita beribadah. Dan kata Syekh Damiri dan sayuginya disnakan daripada makruh berudah ke kanan dan ada yang ada ia di dalam masjid Nabi padahal ia menghadap kiblat, maka bahwasanya berudah ke kanan itu utama baginya karena bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia pada kirinya. Inilah yang dirajikan oleh Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Rami dalam kitab Obat dan Nihayah seperti itu. Barang siapa yang ada pada kirinya jamaah daripada manusia dan tiada pada kanannya seorang juga pun daripada mereka itu sunnah baginya berludah ke kanan. Nah, karena tadi kan misalnya makruh lalu ke kiri lalu kita bakawan misalnya berjalan tiba-tiba kita hendak berudah ke muka menghadap kiblat, berudah ke kiri ada kawan sebelah kanan kosong. Nah boleh kita berudah ke kanan. Nah itu darurat jadi walaupun hukum asal berudah ke kanan makruh. Maksud makruh itu ketika kita tuh kada ada hambatan
kiri ini bebas saja. Nah kita kalau berudah ke kanan, nah itu nah kada boleh. Kalau di kiri ada orang di muka kiblat, sementara kita harus berudah, ayo jadi boleh kita ke kanan. Nah ini yang disebut dengan darurat. Jadi biar hidupnya harus bisa membedakan antara darurat dan kedarurat. Jadi disitulah fungsinya hukum, fungsinya ilmu, fungsinya akal kita tuh memikirkan sesuatu itu jangan sesuatu oh kada boleh. Nah, kita lihat sampai pada semana hukum kada boleh itu. Haram sampai pada semana haram, apalagi fikih. Nah kayak itulah misalnya nah kayak makan ular kan haram kalau siapa makan ular. Nah, lalu ini orang Nigeria karena bisa sudah cari obat sana, cari obat sini, cari macam-macam. Mencari sudah lain, kada mencari itu lain kisah lah. Sudah mencari dan nih, kada datang gaji obat. Ujar orang hakun lah diminumi hati ular murah. Atau misalnya kakak nih penyakit apa ya? Tipes kah? Nang beli tipes. Hakun aja orang diminumi cacing. Kan haram makan cacing dah. Karena obat sana sudah, obat ini sudah kadang PP juga. Nah, ketika ini darurat, ayo boleh. Tapi sekedar bila sudah ampih lagi, jangan lagi. Sudah ampih nyaman ya. Misalnya ya, jangan. Nah, itu yang dimaksud dengan hukum haram, itu ada batas dan kategorinya. Sama tadi makruh tadi berudah ke kanan, memang hukumnya makruh ketika sebelah kiri kosong. Ketika sebelah kiri ada orang, ayo berudahlah ke kanan. Nah, seperti itu. Nah, itu sebagai contoh bahwa banyak hukum kita tuh harus kita sikapi dengan bijak. Nah sama halnya dengan orang nang haid, kada boleh membaca Quran, kada boleh menjapai Quran. Pian haid, lalu pian besi simpun Quran tak gugur. Quran tak gugur kan harus pian selamatkan toh. Jangan orang kada boleh ya begitu sebelah umpamanya si anu ambilakan bang Quran karena gugur apa orang aku haid ada belah besar ambil aja amanakan. Nah ini yang dimaksud dengan darurat. Nah itulah yang dimaksud dengan darurat. Jadi darurat itu boleh. Nah, tapi saat itu aja itu apabila sudah darurat. Nah jadi itulah fungsinya kita memikirkan lebih dalam. Itulah hukum fikih kita kada bisa ketika orang lain haram kita halal atau ketika halal orang lain haram. Nah kalau dalam sebuah sejarah di zaman sahabat kalau kada salah kitab itu sahabatnya berjalan ke tempat tiba-tiba bau harum. Masakannya harum nyaman benar. Maka pian benda nang diharamkan besar harum benar. Ulun lalu di rumah sakit Ulin dan ada satu gang antara rumah sakit Ulin dengan Dodamol. Lalu di situ ada situ warung sate bidawang. Mungkin biar rajak lalu situ ada sate bidawang dan sate kodok. Antara rumah sakit Ulin dengan Dodamol ada rumah sakit gigi ada gang situ keluar. Lalu di situ baunya ya Allah menggoda liur harum. Tapi betul di sana di warungnya tersedia sate bidawang dan sate kodok. Nah di zaman sahabat ini, zaman tabiin ini lalu sehingga dia sini kalau lalu nih melihat Assalamualaikum, salam Pak, sedang apa? Sedang beri masakin makanan. Yang mana makanan ini nikmat. Jadi si dia enggak itu kan dapat makan juga nih. Jadi tuan rumah makanan ini maaf tuan, makanan ini halal bagi kami, haram bagi pian. Bingung sih dia. Kenapa halal bagi kami, haram bagi pian? Ini saya sebagai pikir kenapa? Ternyata nang di masa kejadian si ini kada bisa apa-apa lagi.
anak sudah kelaparan nang dimasaki jin itu binatang nang haram kayak anjing atau babi. Sedangkan nang datang ini orang nang kada kelaparan hanya berongan berjalan mencium bau nang sedap nyaman diparake. Nah itu sebagai contoh hukum itu kadang-kadang bisa halal bisa haram bagi siapa. Jadi intinya kita sebagai orang beriman, ketika ada orang lain berbeda dengan kita jangan memvonis orang lain itu salah. Itu intinya. Diajarkan guru-guru kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Pekerjaan apapun orang, gawian apapun orang, kita kada boleh. Atau kita mendengar guru bacaan ini belai non guru kita, jangan disalahkan. Kita kada tahu yang lebih luas, atau kita berihtimal mungkin aku salah dengar, mungkin aku kurang jelas mendengar. Sebagai orang jelas nah ya pakai hati ihtimal supaya yang penting kita hidup ini menjaga hati supaya lebih tawadhu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada takabur di dalam diri kita ini. Nah, ini contoh tadi. Baludah ke kanan bisa menjadi boleh apabila di kiri tadi sudah penuh. Bermula tempat sekalian tersebut itu pada orang yang berludah di luar masjid. Kada boleh berludah di dalam masjid. Di dalam masjid itu berludah sama dengan mengotori masjid. Gergenal benar dosanya lah. Adapun jika ada ia di dalam masjid, maka hendaklah ia berludah pada puncuk kainnya daripada pihak kirinya. Nah, bila di dalam masjid hendak berludah, keluar kali berludahlah di puncuk kainnya. Nang amun kita bisi sapu tangan, berludah sapu tangan hendak jika kita jangan berludah ke alat masjid. Kalau sini suruh puncuk baju. Ada sapu tangan. pada pihak kirinya dan digosokkan setengahnya, dan jangan berludah ia kepada suatu suku daripada suku masjid. Memalitakan hingosan salis semaan aja ketawing masjid. Termasuk langgar ya juga. Langgar itu kategori masjid sebenarnya. Artinya masjid itu tempat ibadah aja kada sadar. Maka singos pembalit ke ketawing masjid. Nah itu sama itu udah boleh aja. Nah lah atau liur ya juga aja memberitakan masjid sama itu. Biasanya memberitakan orang kada dan melihatnya. Ini yang disebut dengan iman adalah disebut dengan iman. Kita beriman kepada Allah walaupun orang kada melihat, tetap kita menjaganya. Karena bahwasanya ia haram. Nah, ya kalau haram jadinya memalitakan suku-suku masjid. Amun di akan lebih luas lagi. Kalau menurut pikiran haram masjid itu termasuk halam. Ya. Masjid bilanya pagar, di halaman masjid kategori halaman tuh. Lalu kita ada isi ayam kita masuk ke masjid, lalu ayam kita bahira di masjid. Dosa kalau kita walaupun kada kita langsung nang mahira masjid. Kada kita langsung mengambil masjidnya kita langsung atau langgar, tetapi nang mahirai ayam kita berdosa kada dosa karena ayam itu bagian daripada wama malakat aimanukum, tanggung jawab kita. Gitu. Makanya tuh bukan melarang bergaduhan, kada gaduh aja tapi dijaga. Kalau perlu diupah, tidak ada ayam behiralah 10.000 sebiji. Oke ya kan, dia kau marahnya bihira 10.000 satu yok. Misalnya adalah, artinya ada tanggung jawabnya.
Karena yang demikian haram yang telah dinyatakan dengan dia oleh Imam Nawawi dalam Majmu' dan Tahqiq. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-busaqu fil masjid khati'atun. Berludah di dalam masjid itu adalah satu kesalahan dan suatu dosa. Wa kifaratuha, dan kifaratnya adalah membuanginya, menanam dia. Kalau zaman dahulu masjid itu kada bakal rame. Di zaman Rasulullah, di zaman Datuk Kalampayan, masjid itu kada ada bakal rame. Kalau kita wayah ini bakal rame, berarti hal macam bila beludah mencongkong dalam lidahnya. Kalau di zaman Rasulullah, zaman Datuk Kalampayan, bila kita beludah gugur ke pasir, tamandak suruh memajal kiki sedikit selesai. Nah makanya jadi kitab ada boleh berudah dan sembahyang, boleh kita hilangkan dengan tangan atau dengan betis, kaki kita pajal. Nah, tapi kalau wayah ini ada lagi masjid nang kada bakaramiknya ya lah. Nah, lalu makanya kada boleh lagi ini ya besangot. Kalau nak kawan menanamnya meninggal makannya, ibaratnya cukup dengan menanamnya menghilangkan dia. Demikianlah yang tersebut oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam Syarah Mukhtasar Bab. Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjut kitab pertanyaan wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi jami' ulumihi wa hasyarana bi zumrati fid dharain amin. Pertanyaan yang ke-26. Hukmu ziyaratun nisa lil maqabir. Ma hukmu syariah bi ziyaratin nisa lil maqabir? Apa hukumnya secara syariat bagi perempuan ziarah ke kubur? Nah, bibinian ziarah ke kubur. Sudahkah belum kan? Enggak ada sudahkah? Belum lah. Al-jawab, innal hadis la'anallahu zawarat al-qubur. Qad ja'a kitabul ulama min hasan rasul nahar rijal wa nisa'an ziarah. Nah, dulunya memang Rasulullah ada sebuah hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dulu aku pernah menegah kamu ziarah ke kubur, lalu sekarang ziarahkan ziarahnya. Jawabannya adalah hadis ini manasakh yang mengandung seorang laki-laki dan perempuan dulunya ziarah ke kubur. Karena di zaman Rasulullah melihat seorang perempuan menangis di kuburan anaknya. Maka Rasulullah bersabda, hai perempuan, sabarlah, bertakwalah kepada Allah. Maka dijawab oleh perempuan itu, wahai Rasulullah, engkau tidak merasakan seperti yang aku rasakan. Oh, ini kan jawaban orang biasa ini. Yang mana nyambet aja kada sudah merasai. Ini ya, ini kan zaman Rasulullah itu tah. Ya Rasulullah sabar. Yang mana nyambet ya. Kamu udah merasakan apa yang aku rasakan. Sakitnya tuh di sini. Nah, ya nek. Nah, lalu walam yanha 'anil qubur. Nah, ketika itu Rasulullah lalu tidak menegah daripada ziarah kubur, tetapi padalla padalla ala adami alaihinna. Karena ketika itu Rasulullah mengatakan, silahkan ziarah kubur selama kamu tidak bersedih atasnya. Artinya selama ke kubur itu kada menambah duka cita yang lebih, itu dibolehkan ziarah ke kubur. Tetapi ketika ziarah ke kubur itu menambah sedih hati, menambah sakit hati, menambah macam-macam, itu kada boleh ziarah ke kubur. Nah, oleh karena itu di antara guru kita ada juga di antaranya, jangankan ziarah ke kubur, termasuk mengantar orang meninggal ke kubur. Itu guru di Darussalam melarang. Makanya bila ada orang mati, bimbingan itu di tangan presiden kada usah umpat ke kubur, karena banyak mudaratnya pada manfaatnya. Bahkan manfaatnya hampir gede. Kenapa? Mapaam ke kubur.
gini mana ngokot tanah ada juga ya, apalagi nama meninggal laki, apalagi nama meninggal laki. Nah itu tidak dianjurkan, bahkan ada ulama yang mengharamkan sekalian. Nah, jadi kita dianjurkan binian itu bila ada nama meninggal cukup bakal keluar pada rumah ya sudah lakian aja, ada usah umpat kakubur, walaupun keluarga dekat teman hendak aja ya kakubur bila orang sudah tunai hanya berdudi, karena BI dengan orang itu manfaatnya apa? Kadada juga malah membuat dosa ya Allah, malah membuat dosa. Kenapa? Berkumpul laki-laki dan perempuan kayak itu. Apalagi para kubur pulangan aja jengok, cukup di rumah bila nak melepas ya sudah dilepas ya Allah, sudah di rumah keluarga tuh kan. Yuk siapa, makanya jar pamandian kalau yuk siapa nah hendak mencium, yuk siapa nah hendak melihat, cukup di situ sudah hari terakhirnya kayak itu. Selebihnya doakan. Nah seperti itu. Jadi intinya guru kita kadang memberiakan bibinian itu 4 ma'atar kabur seperti itu ya. Kemudian ma hukmu khurujuda minal hamil. Soal, seorang perempuan hamil di dalam bulan yang kelima atau di hari-hari kehamilannya mendekati melahirkannya, lalu keluarlah darah darinya dan darahnya itu kada sedikit, nah lumayan banyak. Apa hukumnya darah itu? Hal huwa haidun am istihadah? Apakah darah itu darah haid atau darah hendak haid? Nah bisa lah pian kata mula orang betianan keluar darah. Nah ma'al ilmi annaha tawaqqafat an shalah limuddati 20 yauman, dan dia tahu karena itu darah keluar dia beranggapan haid, maka dia tidak sembahyang selama itu darah keluar. Nah ini bagian yang hamil, namun pian kada keluar aman, sebab ada di antara wanita yang sudah positif hamil masih keluar darah orang menyambat masih haid. Kan ada di antaranya toh aku pengejar haid aja sekali berperiksa sekalinya 6 bulan bisi kan ada dah. Nah pertanyaannya sini, ketika dia menganggap itu haid kan otomatis dia ada sembahyang. Nah itu pertanyaannya, benarkah darah itu darah haid sedangkan dia positif hamil? Nah jawabannya disini, ayatuhas sailah, wahai penanya, innal hamila ikhtilafal ulama bidamil kharijha, bahwasanya ulama berbeda pendapat dengan darah yang keluar itu. Sekira-kira bahwasanya perempuan yang melihat keluar darah itu pada pertengahan hamilnya itu sebenarnya bukanlah jasidin darah haid. Nah, itu jelas sudah. Bila orang hamil ternyata darah keluar tadi masa pada jauh tadi, itu lawan ulun seorang ulun pernah bimbingan begisah kayak aku ini pengajar malam 6 bulan betianan kira udah hamil sekali diperiksa saya ambil 6 bulan padahal aku masih haid. Nah, jadi sini sebenarnya bukanlah darah haid, karena rahim itu yang menggaliku ba'dal uluk, karena rahim itu apabila sudah positif hamil rahim haid sudah tertutup. Jadi rahim itu kada keluar, tetapi berpindahlah darah itu kepada tempat kehamilannya. Nah, maka apabila terjadi seperti itu, jawabannya adalah ketika dia terjadi darah itu maka dia tetap wajib sembahyang seperti biasa, walaupun darahnya keluar karena dia positif hamil. Nah, karena darah yang keluar itu tidak dianggap sebagai darah haid. Kalau sudah terlanjur beberapa bulan yang lalu, maka dia adalah qada'u hadhihi salat, dia harus mengqada sembahyangnya. Di sembahyangnya harus diqada secara. Nah, jadi pendapatnya yang darah keluar saat hamil itu
ada dua pendapat, ada yang mengatakan itu darah haid, ada yang mengatakan darah bukan darah haid. Nah, namun arjahu, dan yang paling arjah itu artinya yang paling disepakati oleh ulama bahwa itu dianggap bukan darah haid. Nah, jadi hukumnya karena bukan darah haid, maka dia tetap wajib melaksanakan salat. Jikalau dia sudah terlanjur beberapa bulan yang lalu, maka dia harus mengqada sembahyangnya. Nah, harus dia mengqada sembahyangnya. Itu bila terjadi. Nah, cuma darah seperti ini kada semua wanita. Ya kalau lah ada semua wanita, ada sebagian mungkin 10, ada satu. Nah, waktu hamil darah masih keluar kayak darah haid gitu. Artinya dia tetap harus sembahyang. Artinya kewajiban gitu tuh lah. Nah, tapi pian bagi orang penyembahyang juga bang leh. Menurut orang dasar ada penyembahyang, ada haid, gitu. Ada apa yang ada sembahyang? Ada haid gitu, tapi ada sembahyang. Padahal sebenarnya orang hamil itu yang mendidik anak ini, nah anak tuh penyembahyang kada penyembahyang, pengaji kada pengaji, itu bawaan mamanya dalam parut. Jadi mamanya itu adalah mesin pencetak. Anak itu apa namanya biasa kita nyata ya, pendapatan kada pendapatan, penyembahyang kada penyembahyang, lancar kada lancar, itu seketika kita tuh dalam keadaan hamil. Makanya anak-anak kan macam-macam karakternya tuh. Ada yang halus masih sudah nyaman dilajari mengaji. Ada yang sudah kenal tengah sedikit dilajari mengaji. Itu termasuk ketika dalam keadaan hamil. Bila dalam keadaan hamil itu mamanya sering membaca Quran, sering mengaji, apalagi sering sembahyang, itu sudah mendidik rohaninya itu di dalam arwah bahwa anaknya sudah kenal itu yang namanya Al-Quran sembahyang. Jadi ketika dia lahir sudah ke dunia umur 2 tahun 3 tahun, lalu dikenalkan oleh gurunya atau mamanya Al-Quran, dia lakas dapat karena di dalam rohnya, dalam rohaninya dia sudah kenal. Rohnya itu sudah pernah mendengar ayat-ayat Al-Quran itu ketika di dalam kandungan ibunya. Jadi anak-anak orang langsung halus sudah lancarnya mengaji, nyaman dilajari. Aku ini aja mamanya itu dasar ketujuh mengaji. Andai kada mengaji dengarakan Al-Quran, misalnya putar lagu, putar kaset, putar YouTube yang isinya membaca Al-Quran dan telinga mendengarkan Al-Quran, ini otomatis di dalam perut iman mendengar juga anak kayak itu. Jadi bila dulu bahasa maulah, itu maulahnya harus didengarkan membaca Al-Quran. Jadi bila hamil, jadi kalau darah maka hukumnya adalah dianggap bukan darah haid. Jadi intinya lah ya, ini menurut yang paling rajih seperti itu. Walaupun misalnya ada nambah anggapan itu darah haid, itu terserah. Cuma pendapat yang paling banyak adalah bukan darah haid, wajib mengqadha sembahyang. Yang terakhir yang ke-29, hukum jima' nahari Ramadan ma'al jahli. Nah, ini kalau lah tazawwajat wa hiya saghirah, seorang perempuan kawin lagi halus. Ini anom nih kawin. Maksud anom nih kada mesti anom umur lah. Maksudnya ilmu pengetahuannya lah. Wa inna zawjaha jami'uha fi nahari Ramadan wa kanat jahilah anna zalika haram. Bahwa seorang wanita yang kecil, maksud kecil itu kawin muda, lalu di bulan Ramadan dikumpuli oleh lakinya, ini kada tahu bahwa kumpul di siang Ramadan itu hukumnya haram. Ini kada tahu. Nah, karena laki ini ya. Pamal hukmul ladzi yajibu 'alaiha. Maka apa hukumnya? Imbahnya nyata pada haram. Sudah tagawi, ternyata haram kumpul siang hari bulan Ramadan. Nah, wahal 'alaiha kifarah, apakah itu ada kifaratnya?
Nah, karenanya merasa berdosa gawi itu. Nah, makanya orang Bahar itu paling afdal orang bakawinan itu bulan Sya'ban. Kenapa jadi afdal? Dupang, cuman godanya ganal. Bisa berkumpul di bulan puasa. Nah, siang hari itu bahayanya. Kan banyak tidak antara pahlawan godaan ganal. Nah, jawabannya adalah apabila setiap pekerjaan dosa yang dikerjakan karena kejahilan itu sebenarnya kadang mengandung dosa dan tidak dihitung dosa. Nah, jadi si bibineannya tadi ini kada berdosa karena nya kada tahu. Nah, nang wajib kiparat itu adalah bagi si laki-lakinya. Jadi nang berdosa nang laki. Nah, nang berdosa adalah dan laki, nang bini kada. Nah, maka ketika ketika bayar kiparat, maka nang wajib adalah bagi si laki-laki anal kiparata alar rajuli wahdah, bahwasanya bayar kiparat khusus semata-mata bagi si laki. Wa anal mar'ata la kifarata laha, bagi si perempuan tidak ada kiparat atasnya. Tapi bagi perempuan nang kada tahu pada itu hukumnya haram. Amun sama pada tahu sudah haram, bagawi jual siang itu berdua bayar kiparat. Nah, kiparatnya apa? Beri makan 60, puasa dahulu 2 bulan berturut-turut, dicoba dahulu sebulan jangan sanggup. Di 2 bulan, mbah 2 bulan kada sanggup, beri makan fakir, memerdekakan budak dahulu. Nah, kemana jadi budaknya? Geledah juga budaknya. Kada kawa juga cari yang ketiga, memberi makan fakir miskin 60 orang. Nah, banyaknya alih. Nah, itu pang ya, makanya deh. Itu menyesama pada tahu. Nah, amunnya kada tahu, kada berdosa tuh dia. Jadi ini pertanyaannya tadi, nang kada tahu, bila kada tahu tuh nang berdosa adalah nang laki jangan berdosa. Bibiniannya kah kada. Wa inna 'alaiha taubah wal istighfar. Bahkan bibiniannya apa? Bibiniannya itu cukup bertaubat dan berbanyak istighfar. Minta ampun jaga ya Allah. Minta ampun ya Allah, ulun kada tahu, laki pang memaksa. Misalnya nih. Nah, itu aja. Lalu pang salat istighfar apa? Yalzamuha qada'u shaumi zalikal yaum alladzi afsadahu 'alaiha zawjuha. Yakni dia hanya membayar puasa yang tadi yang dirusak oleh suaminya. Nah, jadi membayar puasanya saja ya. Jadi bibinannya kada berdosa. Nah, jadi intinya nang orang bagawi siang itu bilainya kada tahu, nang laki dia nang berdosa, bayar kiparat, bininya kada. Tapi bila sama pada tahu bahwa nyata-nyata haram siang, dia bagawi, maka badudu dosanya. Sumaqala Allah subhanahu wa ta'ala. Adakah nang hendak takut? Enggak. Menatak rambut hukumnya lah. Menatak rambut hukumnya. Menatak rambut tuh tergantung niat pian menatak tuh untuk apa. Ya tergantung niatnya tadi teh. Amun natak rambut sekira nyaman, sekadar humap, ada apa itu kada jadi masalah karena ada asbab namanya. Ada asbab atau nak begundul kah ada apa? Kenapa? Ada kuring misalnya kan. Nah, begundul ada apa? Tapi bila menatak rambut niatnya berapa namanya lain benyaman apa ya tampil cantik. Nah, tampil cantik tapi cantiknya kada untuk suami. Nah, itu berdosa jadinya.
Tapi bila pengen menatak rambut supaya menyamani laki, ada bapak maksudnya menyamani ini. Ya kan bini ada sepeda rambut panjang, bini ini kan laki kan nyuruh basah darus nih. Bini ini alasan apa aja aku nyuruh basah darus emas. Aja laki namanya itu mah kulit panjang aja, jangan laki tatakan tapi. Misalnya boleh ada bapak ada bapak artinya ada niatnya, jadi tergantung niat semuaan. Niatnya memotong untuk apa katalah, niatnya memotong untuk apa. Punya niatnya memotong untuk dijual kada boleh jual. Ini ada orang yang bertatak rambut tapi potongan rambutnya dijual itu kada boleh, ya haram jadinya. Haram karena itu terjadi di zaman Nabi Ayub. Terjadi di zaman Nabi Ayub kan, istri Siti Rahmah. Nabi Ayub ini kan dimiskinkan oleh keadaan. Allah menguji kesabaran Nabi Ayub dan menguji kesabaran Siti Rahmah. Dalam kemiskinan Nabi Ayub ini kan menambah penyakit, diusir dari kampung, ada berduit lagi. Lalu ngambil ini ngambil upah manutok apa jurang aja bersawin itu manutok gelepong lah itu tanah. Nah lalu ulihan upah itu lalu kawan menukar roti beri makan laki. Nah lalu laki ini curiga, jangan lagi kan baju rambut kah jadi kawan nukar ini ada jangan ada bujur-bujur aja bahasa kita. Aman ikam baju rambut, aku lebih baik lapar daripada engkau beri makan aku dengan hasil baju rambut. Baju Siti Rahmah ada aku mah ambil upah. Nah jadi artinya baju rambut hukumnya haram, ada boleh kalau dijual seperti itu ya. Bon bebulang tuh sunnah, malah sunnah kan bagus berhias. Cuma yang penting bebulang rambut jangan keluar. Ini ada nang bebulang gulu mahangai. Tahu lebih gulu mahangai. Kan menampakkan bulang si mahaji nih. Nah bebulang itu. Gulu sini mahangai sini nah. Ini haram jadinya. Lebih baik pian ke dosa bebulang. Lebih baik ujilab daripada bebulang. Gulu kelihatan. Gulu ini aurat. Gulu ini aurat. Jangankan gulu di rambut pun aurat gitu. Jadi bebulang itu silahkan. Yang penting rambut jangan keluar, jangan kelihatan. Boleh aja karena bina dia rambutnya itu adalah walau sahlai keluar tetap hukumnya aurat. Jadi bebulang itu di rumah cukup itulah di rumah. Jadi bini-bini tuan adalah bebulang keluar ke dada. Nah ada bebulang di luar tuh mahaji aja. Karena ini gulunya aurat ini kelihatan nih nah mahangai ini. Nah kelihatan aurat, apalagi sini pun bebelah sih begini ya. Artinya bulang itu tidak menutupi aurat, kelupang ketika bebulang seakan-akan terlindung dari dosa. Ada namun gulu masih kelihatan, ya tetap aurat, aurat gitu. Aja silahkan bebulang di rumah saja, di rumah tampil cantik, tampil anggun di rumah. Bila ada tamu, baru dong. Itu kesan laki aja di rumah bebulang. Misalnya kayak itu lah. Seperti itu. Las ada lagi? Kadada. Bila kadada kita sudahi ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, mengampuni dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita. Allah memudahkan rezeki kita yang halal, luaskan rezeki yang banyak lagi, barakat, panjang umur, sehat walafiat, amal ibadah dan istiqamah, diberikan keturunan pasangan yang saleh dan salihah, diselamatkan dari fitnah dunia dan fitnah akhirat, dikabulkan segala hajat dan cita-cita. Amin ya rabbal alamin. Fatihah.